Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Zafi Channel. Di rumah cuma ada 3 bahan nih teman-teman, tapi insya Allah bisa jadi cemilan yang sangat enak ya. Dan ini bahannya cuma 200 gram gula pasir, 200 gram tepung ketan putih, dan juga ada 1 bungkus santan instan. Ini untuk bahannya yang pertama, ini kita sisir dulu ya si gula merahnya ya teman-teman. Ini aku pakai 200 gram dan ini ada sejumput garam serta daun pandan ya. Ini langsung aja mau aku rebus ya, aku cairkan. Nih, masukkan ke dalam pancinya. Pokoknya kita bikin cemilan yang sangat mudah tapi enak ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget menurut aku. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share. Terima kasih. Salam kenal dariku ya. Sambil nunggu gulanya cair ya teman-teman, ini aku mau cairkan dulu untuk santan instannya. Aku pakai yang 65 ml ya. Kita kasih air sekitar 300 ml ya teman-teman. Maksudnya sampai dengan 300 ml. Nah, seperti ini. Pakai gelas ukur aja biar gampang ya. Dan kita aduk sampai merata. Ini santannya kental ya. Kalau kamu pengen yang lebih kental lagi, bisa dikurangi airnya ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut aja nih, untuk gulanya kita rebus sampai remambut gitu, sampai mengental ya. Dan ini baru aku masukkan santannya. Kita masak sampai dia mendidih, tapi sambil diaduk ya supaya si santan nggak pecah. Lanjut, ini aku siapkan wadah. Lanjut aku tinggal saring aja untuk gulanya. Ini masih panas banget ya, aku saring ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu supaya dia itu agak dingin ya. Tuh kotorannya ya. Dan lanjut, ini tinggal aku siapkan wadah isinya tepung ketan putih ya 200 gram. Ini kita tinggal taruh aja untuk adonannya ya. Ini seperti ini. Kita masukkan sambil diaduk ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti tuh adonannya itu seperti adonan mendoan gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak kental banget tapi juga nggak encer ya, sedang-sedang saja. Ini sesuaikan dengan kelembaban tepung kalian masing-masing ya untuk takaran airnya. Ini seperti ini, pokoknya dirasa kalau udah pas gitu udah ya airnya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti aku mau kukus ya teman-teman. Oh ya, untuk misalkan kalian itu kurang manis, bisa ditambahin gula pasir ya. Pokoknya sesuai selera aja. Menurut aku ini udah pas ya manisnya. Lanjut, ini aku siapkan loyang kotak yang paling kecil ya teman-teman. Ini kayaknya sekitar 16 sentian ya. Aku lupa ya teman-teman. Pokoknya yang paling kecil. Ini terus aku olesi dengan minyak dan juga daun pisang. Daun pisangnya juga diolesi dengan minyak ya, supaya nanti nggak terlalu lengket ya teman-teman. Dan ini aku masukkan adonannya ya, karena ini gulanya bagus ya, ini jadi nggak terlalu gelap banget untuk warnanya ya teman-teman. Dia coklat seperti ini ya, sesuaikan dengan selera kalian. Kalau menurut aku tuh suka yang nggak terlalu coklat banget gitu ya teman-teman, seperti ini. Lanjut, nanti tinggal aku kukus ya. Siapkan dandang kukusan seperti ini. Ini udah aku panasin terlebih dahulu ya. Lanjut aku masukkan aja dan kukus kurang lebih selama 40 menitan ya. Dan jangan lupa untuk memakai dandang seperti ini. Aku tutup pancinya, tak kasih lap seperti ini ya teman-teman, biar enggak jatuh ya, airnya nggak menetes. Dan ini dia setelah 40 menitan ya teman-teman, alhamdulillah udah mateng aja ya, baunya udah wangi banget teman-teman. Lalu kita siapkan daun pisang lagi di wadah yang lain seperti ini, dan kita tinggal
taruh ya si dodolnya, dodol ketan putih. Kalian suka kah? Kalau di tempat aku itu namanya jenang ya, tapi kalau di Jawa Barat biasanya dodol ya. Kalian nyebutnya apa ya teman-teman? Ini ada juga yang pakai wijen ya. Kebetulan aku tuh lagi nggak ada stok wijen di rumah, jadi aku cukup seperti ini aja. Tapi kalau kalian lebih suka yang ada wijennya, bisa juga ya ditambahin di atasnya biar lebih cantik gitu ya teman-teman. Karena ini untuk konsumsi sendiri seperti ini aja udah cukup ya menurut aku. Alhamdulillah ini udah jadi, udah matang, tinggal diiris-iris sesuaikan dengan selera. Dan alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman. Dodol tepung ketannya ini enak, bikinnya mudah banget, cuma 3 bahan ya. Bisa jadi cemilan untuk teman ngopi ataupun ngeteh ataupun untuk ide jualan ya. Dan ini aku jadi 12 piece ya, untuk besar ukuran sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Dan ini udah aku potong, jadi ini masih agak anget-anget gitu ya teman-teman. Ini tunggu sampai dia itu agak dingin ya, bisa dipotong. Dan ini setelah dingin ya, jadi seperti ini ya teman-teman teksturnya, dia tuh kenyal, lembut. Dan ini yang pasti gurih ya, karena ada santan dan ada gula Jawa, jadi rasanya khas banget ya, khas gula Jawa, enak banget. Bisa juga diganti gula aren ya, mantep banget ya teman-teman. Ini recommended banget untuk teman ngopi ngeteh ataupun untuk ide jualan juga boleh ya. Dodol tepung ketan yang buatnya sangat simpel ya, cuma 3 bahan saja ya teman-teman. Masya Allah, ini monggo Mbok mau ikut ya buat seperti ini. Insya Allah ini mudah banget ya, semua pasti bisa. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Safit membuat dodol tepung ketan, cuma 3 bahan, sangat praktis dan yang pasti rasanya enak, gurih gitu. Semoga sedikit bermanfaat resepnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.